Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah karena pada hari ini Allah masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita hidayah, petunjuk, sehingga kita bisa mengikuti kajian rutin kita, kajian ilmu ad-daruri, ilmu yang wajib untuk semua orang mukallaf untuk diketahuinya, untuk mengetahuinya, untuk dipelajarinya. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat wa afiyah. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk sore hari ini kita akan membahas tentang ilmu daruri, yaitu yang berkaitan dengan ilmu akidah, yang berkaitan dengan makna syahadat yang pertama dan yang kedua. Jadi untuk hari ini insya Allah kita pada sesi yang terakhir, bab yang terakhir, yang kita mempelajari kitab yaitu karya Syekh Abdullah Al-Harari, ulama dari Beirut, Lebanon, yang asalnya itu dari Ethiopia, yaitu Habasyah, rahimahullah, dan beliau sangat alim. Beliau orang yang terkenal dengan ketegasannya memberantas kemungkaran-kemungkaran. Kemudian beliau juga menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pandang bulu, terutama kepada orang-orang yang beliau sayangi. Artinya tidak hanya amar ma'ruf itu ditujukan kepada orang-orang yang non jauh di sana, atau orangnya tidak kenal, umpamanya orangnya tidak kenal kemudian ada melakukan kemungkaran baru kita mencegahnya. Enggak, bahkan orang yang memperingatkan tentang kesalahan-kesalahan, apalagi itu adalah orang yang terdekat, itu adalah bentuk kasih sayang seseorang kepada orang itu, orang yang melakukan perkara yang jelek, perkara-perkara yang mungkar. Nah, tapi tentu orang-orang ataupun orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar itu juga ada cara-caranya. Cara-caranya. Kemudian pokok dari solusi untuk bisa orang tersebut bisa amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah berilmu. Tidak bisa seseorang itu ingin menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, akan tetapi dalam satu sisi dia tidak punya ilmu bagaimana dia amar ma'ruf, bagaimana dia mencegah kemungkaran. Tidak tahu, hanya ikut-ikutan, itu juga tidak dibenarkan. Jadi orang yang dibenarkan oleh agama adalah orang yang berilmu, dia menuntut ilmu agama, belajar, kemudian dia mempraktekkan apa yang ia pelajari, diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kebetulan pada sesi yang terakhir ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara orang itu amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana? Ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui bersama. Jadi di sini disebutkan bahwasanya wajib atas setiap orang mukallaf
Tentunya kalau kita sebut orang mukallaf, itu sudah tahu apa itu arti mukallaf. Sudah kita sering menjelaskannya. Melaksanakan seluruh apa yang Allah wajibkan kepadanya. Wajib para jamaah sekalian. Wajib untuk melaksanakan semua perintah-perintah, semua perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Lah, perkara yang wajib itu apa saja? Itu yang harus kita ketahui. Apa sih yang perkara yang wajib? Apakah yang perkara wajib itu hanya sholat? Kan enggak. Apakah sholat 5 waktu maksudnya? Apakah yang wajib itu hanya puasa Ramadan? Perkara yang wajib itu hanya puasa Ramadan? Kan enggak. Masih banyak perkara-perkara yang wajib yang lainnya. Seseorang tidak akan bisa melaksanakan semua perkara-perkara yang wajib kecuali dia harus belajar. Dengan belajar ilmu agama dari guru yang terpercaya, dia tahu perlahan-lahan, dikit demi sedikit, oh ini perkara yang wajib, kemudian dia kerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan beda. Orang yang berilmu, orang yang diberi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, pemaham ilmu agama, kemudian diterapkannya, dengan orang yang tidak berilmu sama sekali, hanya ikut-ikutan. Jadinya apa? Orang-orang yang ikut-ikutan itu hanya mengedepankan hawa nafsu. Kan biasanya kan boleh. Dia jawabannya adalah boleh. Kan biasanya orang-orang mengerjakannya. Ingat, tidak semua, tidak apa yang dikerjakan oleh orang banyak itu tidak semuanya benar. Kebiasaan yang menyebar itu tidak menjadi hukum. Kebiasaan yang menyebar itu tidak menjadi hukum. Artinya ketika ada seseorang di kampungnya, kan biasa seperti ini kan, kemudian dia membenarkan semuanya tanpa terkecuali. Nah, kalau dalam kaidah itu al-adatu muhkamatun, jadi kebiasaan itu bisa menjadi hukum kalau itu tidak bertentangan. Kalau itu tidak bertentangan. Jadi di sini disebutkan wajib atas setiap orang mukallaf melaksanakan seluruh apa yang Allah wajibkan kepadanya. Ketika dia seorang yang masih kecil ataupun sobi belum balik, dia kan ada tahapan-tahapan untuk belajar ilmu agama. Di umur 7 tahun, orang tua wajib untuk memerintahkan kepada dia untuk melaksanakan sholat, melaksanakan perkara-perkara yang wajib, dan yang sebelumnya itu diajarkan kepadanya cara-caranya. Kan begitu. Supaya apa? Supaya ketika dia balik, itu tahu bagaimana cara untuk melaksanakan kewajiban Allah dengan benar. Bagaimana cara untuk menghindari atau tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Makanya ketika dia balik, bagi orang yang atau anak tadi itu wajib untuk meniatkan dirinya bahwasanya dia akan melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia wajib melaksanakannya sesuai dengan cara yang diperintahkan Allah. Melaksanakan juga sesuai dengan perintah Allah. Salat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ada seseorang tersebut wajib untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Nah, orang yang tidak berbuat baik, artinya orang yang tidak melakukan kewajiban, itu kan dosa. Karena wajib untuk melaksanakan semua perkara yang diwajibkan oleh Allah. Begitu juga kalau orang melakukan kewajiban, juga wajib untuk melakukan kewajiban tersebut, itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, orang itu tidak akan bisa melaksanakan, melakukan, mengerjakan perkara yang diwajibkan oleh Allah sesuai dengan perintah Allah kalau dia tidak belajar. Hanya ikut-ikutan, tidak akan tahu. Oh ini jangan-jangan salah. Karena tidak semua perkara yang menjadi kebiasaan itu dianggap benar.
Kemudian yang berikutnya adalah dengan mengerjakan rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta menjauhi segala yang membatalkannya. Ada seseorang ingin mengerjakan kewajiban. Hanya sekedar mengerjakan kewajiban itu belum tentu gugur kewajibannya. Bagaimana supaya gugur kewajibannya? Dia mengetahui syarat rukunnya, kemudian ia kerjakan, kemudian dia mengetahui perkara yang membatalkannya, kemudian ia jauhi. Itu baru dia dikatakan setelah mengerjakan bebas tuntutan untuk mengerjakan perkara yang wajib. Artinya para jamaah sekalian, ketika seseorang ngerti bahwasanya sholat itu wajib, dia tahu wajib, kemudian ia kerjakan, tapi dia mengerjakannya itu tidak didasari dengan ilmu agama. Waktunya ruku' tidak seperti ruku', waktunya i'tidal tidak seperti i'tidal, sembarangan ngawur. Waktunya sujud tidak seperti sujud. Hanya dia suratan, artinya hanya gerak-geriknya aja seperti sholat. Hanya gerak-geriknya seperti sholat. Atau sujud dia, sujud seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam satu sisi apa? Dia menjalankan atau mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan. Seperti perkara yang membatalkan kemarin itu kalau sholat, kalau itu adalah bahas sholat, diantaranya adalah makan dan minum, ya kan? Kemudian berkata-kata, kata-katanya itu adalah kata manusia, itu kan dengan perincian yang kemarin, jika dia dalam keadaan ingat, walaupun itu satu huruf yang memahamkan ataupun dua huruf, baik memahamkan atau tidak memahamkan. Kemarin dalam bab sholat. Itu contoh kecil dalam bab sholat. Belum bab yang lain, zakat. Belum bab yang lain, puasa. Banyak orang yang haji itu hanya sekedar ikut-ikutan. Supaya apalagi ya, na'udzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan itu diterima. Dan diterimanya itu syarat-syaratnya dia itu adalah mengetahui syarat rukunnya dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan. Ada orang naik haji supaya dikatakan bahwasannya dia itu Pak Haji ataupun Bu Haji umpamanya. Ini cerita dan semoga ini menjadi toladan bagi kita. Kasihan kalau umpamanya seseorang tersebut itu jauh-jauh pergi untuk haji, akan tetapi dalam satu sisi dia hanya mengharapkan panggilan. Dia hanya mengharapkan panggilan. Lah kita kan hanya mengetahui dari dohirnya. Kalau di tempat saya itu ya, mungkin di tempat lain nggak jauh beda begitu. Jadi ya maklum biasanya itu kan, tapi kasihan kita. Biasanya orang tersebut itu sudah agak tua. Jadi ketika dia itu memakai peci warna putih, kemudian itu kan menandakan bahwasanya dia sudah haji. Kemudian kalau kita panggil, tidak dipanggil dengan Pak Haji, hanya dipanggil namanya, padahal kita keliru. Keliru untuk, maksudnya kita ingin manggil Pak Haji, tapi karena kebiasaan kita manggil dengan namanya, baru pulang dari naik haji, kemudian dia dipanggil dengan namanya, tidak dipanggil Pak Haji, marah-marah. Marah-marah, saya haji itu lumayan mahal, kenapa kamu tidak memanggil saya Pak Haji? Nah itu kan tanda-tanda bahwasanya ketika dia naik haji itu naudzubillah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin dipanggil bahwasanya dia adalah Pak Haji. Orang yang seperti itu, contoh kecil para jamaah sekalian, itu kan sayang sekali dengan apa yang ia sudah kerjakan. Dia sudah rela meninggalkan keluarga, dia sudah rela untuk berjalan jauh ke sana, akan tetapi dia mungkin menjalankan atau melakukan perkara yang
syarat rukunnya ia jalankan, tapi dalam satu sisi dia naik haji itu hanya karena supaya dinamakan Pak Haji umpamanya, supaya terkenal, supaya dia dikatakan dia adalah orang yang banyak uangnya umpamanya, naudzubillah. Itu kan sayang, itu pahalanya nggak ada karena dia naik haji bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan kita belajar ilmu agama itu tahu bagaimana haji itu dengan benar, mengetahui menjalankan syarat rukunnya dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan supaya benar-benar kita itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sayang para jamaah sekalian, sayang seribu sayang. Jadi orang yang seperti itu meskipun menjalankannya, tadi kan jika haji itu wajib kepadanya karena dia mampu, karena memenuhi persyaratan yang lain, akan tapi juga ditekankan bagi dia, diwajibkan bagi dia untuk menjalankan haji sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dia naik haji itu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya sekedar melakukan kewajiban, sholat, haji, puasa, dan lain sebagainya, itu belum dianggap gugur kewajibannya kalau dia tidak memenuhi syarat rukunnya. Kalau dia tidak menjauhi perkara yang membatalkannya. Nah, bagaimana kita tahu perkara itu adalah perkara yang membatalkannya? Bagaimana kita tahu bahwasanya itu adalah syarat rukunnya? Kecuali kita bisa tahu hal tersebut itu dengan belajar ilmu agama. Jadi wajib ini mimbabi amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya kita juga dituntut untuk melaksanakan perkara yang baik. Selain juga meskipun kita melakukan perkara yang wajib, yaitu ma'ruf, maka kita juga harus melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang berikutnya dikatakan di sini bahwasanya wajib atas setiap mukallaf jika melihat seorang meninggalkan suatu kewajiban. Nah, ini amar ma'ruf ini. Meninggalkan suatu kewajiban untuk melaksanakannya tidak sesuai dengan aturannya. Melihat wajib atas setiap mukallaf jika melihat seseorang meninggalkan suatu kewajiban atau melaksanakannya tidak sesuai dengan aturannya untuk memerintahkannya agar melaksanakannya sesuai dengan aturannya. Nah, ini amar ma'ruf nahi mungkar itu hanya bukan hanya lingkup yang sempit saja. Amar ma'ruf itu bukan hanya kepada orang lain. Amar ma'ruf itu bisa pada orang terdekat, bahkan yang lebih penting itu adalah orang yang terdekat. Karena yang lebih disayangi itu kan orang yang terdekat. Siapa itu? Istri, siapa itu anak, siapa itu kerabat, orang tua, ibu, bapak, adik, dan lain sebagainya. Itu kan orang yang paling disayangi. Amar ma'ruf nahi mungkar itu juga diberlakukan kepada mereka. Artinya, kalau mereka tersebut itu tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, mereka tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan puasa, benar-benar bahwasanya puasa ataupun sholat itu tidak mereka lakukan. Atau mereka melakukannya, melakukan puasa, menjalankan sholat, menjalankan haji, akan tetapi haji, puasa, dan sholatnya itu tidak benar, tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi kita yang tahu, berarti apa yang tahu? Ya sudah belajar, ya sudah ngerti gitu loh. Kita itu sudah berilmu dengan apa yang mau kita amar ma'rufkan. Lah bagaimana kalau orang tersebut tidak tahu bagaimana cara supaya memberitahukan, oh sholat yang benar itu begini, oh puasa yang benar itu begini, oh yang haji benar itu yang begini. Bagaimana orang tahu? Itu bisa tahu bahwasanya itu adalah perkara yang batal kalau dia sendiri tidak tahu. Coba bagaimana coba? Kan jadinya amburadul semuanya, rancu, semuanya jadi hancur.
dia itu inginnya supaya amar ma'ruf, memerintahkan perkara yang benar, tapi dalam satu sisi dia itu tidak mempunyai ilmu agama. Inilah yang mungkin kalau kita amati saat ini itu banyak seperti itu. Dalam satu sisi dia itu mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan perkara yang baik. Dalam satu sisi orang yang ingin itu amar ma'ruf, dia tidak berilmu agama. Tidak mempunyai ilmu agama, hanya ikut-ikutan. Hanya ikut-ikutan. Jadi solusinya adalah dengan belajar ilmu agama. Jadi wajib bagi seseorang yang melihat, tahu maksudnya di sini, tahu ada seseorang yang tidak melakukan kewajiban. Ada orang yang tidak melakukan kewajiban atau melakukan kewajiban. Kewajibannya banyak. Sekali lagi, kewajiban itu bukan hanya tertentu pada sholat. Ingat, kewajiban itu bukan hanya dicukupkan kepada puasa saja. Kewajiban itu bukan hanya tertuju pada haji bagi orang yang mampu saja. Banyak lagi. Tidak akan mengetahui perkara yang wajib seluruhnya kalau orang itu tidak belajar. Jadi wajib bagi orang tersebut untuk amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Orang itu tidak bisa memerintah yang baik, membenarkan kesalahan kecuali dia berilmu agama. Kecuali dia sudah ada ilmunya. Sudah ada ilmunya. Kemudian wajib baginya untuk memaksa orang tersebut melakukan sesuatu tuntunannya. Hal ini jika ia mampu memaksa dan memerintahnya. Bila tidak mampu memaksa dan memerintahnya, maka ia wajib mengingkarinya dengan hati, dan ini adalah batas minimal yang wajib dilakukan seorang dalam keadaan tidak mampu. Jadi kalau orang tersebut, saudaranya, kerabatnya, ataupun orang lain bahkan tahu bahwasanya dia itu belum melakukan kewajiban. Dia tidak akan melakukan kewajiban kalau dia tidak dipaksa. Kalau dia tidak dipaksa, wajib bagi orang tersebut untuk memaksanya. Wajib bagi orang tersebut untuk memaksanya. Wajib untuk memaksa. Memaksa kalau itu mampu. Kalau itu mampu, karena syarat-syaratnya nanti ada di sini. Perkara yang wajib diingkari itu harus yang mana? Itu harus tahu. Jadi wajib bagi orang tersebut untuk memaksanya kalau mampu. Kalau tidak mampu, ada orang lain disuruh untuk melakukan kewajiban, malah dia itu nendang-nendang. Malah dia itu apa? Malah dia itu ngambil golok mau membunuh. Karena mungkin caranya tidak baik. Maka tidak wajib bagi kita. Tidak wajib bagi kita untuk amar ma'ruf dengan perkara yang keras. Maka bisa dengan cara yang halus. Mungkin bisa dia menerimanya. Mungkin bisa dia menerimanya. Jadi yang dimaksud keras itu adalah tegas begitu. Jadi wajib bagi kita untuk memaksanya kalau itu butuh untuk dipaksa. Kalau dia tidak mau melakukan kewajiban, sholat, puasa, kecuali dengan memaksanya. Itu wajib juga. Kalau mampu. Ingat, kalau mampu. Kalau mampu itu biasanya, itu siapa? Anak. Kalau mampu itu biasanya ke siapa? Istri. Kalau istri dengan anak itu kan di bawah kendali kita. Apalagi seorang suami. Itu adalah di kendali kita. Maka kita mampu. Kalau yang tidak mampu mungkin orang lain. Dianggap bahwasanya kita itu apanya umpamanya. Main paksa segala umpamanya. Itu kan kemungkinan tidak mampu. Maka jalan terakhir, kalau tidak mampu, maka wajib ingkar dengan hati. Wajib ingkar dengan hati. Maka ingkar dengan hati itu adalah batas minimal yang bisa ia lakukan supaya dia selamat dari dosa. Jadi itu. Jadi pertama dijelaskan bahwasanya dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Orang yang tahu, ro'a di sini adalah tahu, baik itu dia menghadiri atau tidak, yang penting tahu.
bisa dengan surat kabar, bisa dengan berita umpamanya. Man ra'a minkum mungkaron, orang yang tahu tentang kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maka hendaklah orang tersebut itu merubahnya, mengingkarinya dengan apa? Dengan tangannya. Ini kan kalau umpamanya anak, kalau istri itu kan bisa itu dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Kemarin kita dalam masalah mendidik anak itu kan kalau sudah umur 10 tahun, maka kalau anak tersebut itu tidak melaksanakan kewajiban, apa? Kita akan diperbolehkan untuk apa? Untuk memukulnya, kan begitu kan? Itu termasuk amar ma'ruf. Itu termasuk amar ma'ruf. Jadi boleh bagi kita untuk memukul dengan mukulan yang mendidik. Sifatnya adalah mendidik. Itu kan di bawah kendali kita, kan kita kuasa. Kalau umpamanya tidak bisa memukul, seperti apa? Seperti kerabat umpamanya. Seperti kerabat itu kan nggak mungkin kan umpamanya dipukul. Dengan apa? Umpamanya dinasehati dengan lisan. Fa'in lam yastadi fa bilisanihi. Kalau tidak mampu, maka apa? Dengan lisannya. Pertama dengan tangannya, kalau ada perkara-perkara yang mungkar seperti tadi. Kemudian kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya dinasihati bahwasanya ancaman Allah itu sangat pedih. Orang yang meninggalkan sholat, bahkan kalau dia itu sengaja, dosanya sangat sangat besar. Bahkan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sering meninggalkan sholat, tapi dia masih berkeyakinan bahwasanya sholat itu wajib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainal abdi wal kufri tarikus sholat. Bainal abdi waridati tarikus sholat. Di antara seseorang dan kekufuran itu adalah orang yang meninggalkan sholat. Artinya orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur dan lain sebagainya, dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah. Itu dinasihati. Kalau su'ul khotimah, na'udzubillah, maka dia akan disiksa selamanya di neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah akan selamanya di neraka. Coba bayangkan, kalau di dunia saja kita mendapatkan umpamanya panas karena panas matahari, itu kan panas itu, pingin segera berteduh. Apalagi di neraka nanti panasnya itu tidak ada apanya, tidak ada sebandingnya, tidak berbanding dengan panas yang ada di dunia. Itu dinasihati kepada kerabat-kerabatnya. Kalau tidak mampu, tidak bisa dengan cara lain. Datang kepada orang yang mungkin bisa menerima nasihatnya. Biasanya kan kalau ada orang tua, kemudian yang muda itu menasihati dengan sopan santun, itu tidak diterima. Dia mengatakan umpamanya, kamu ini masih bau kencur, umpamanya. Kamu ini masih baru kemarin sore gitu istilahnya kan. Kan begitu. Maka kita dengan kasih sayang kita, dengan lemah lembut kita meminta kepada orang-orang yang mungkin orang-orang yang sama tuanya umpamanya itu bisa diterima nasihatnya. Bisa seperti itu. Jadi ada berbagai cara untuk supaya kita itu bisa menegakkan amar ma'ruf. Jadi amar ma'ruf para jamaah sekalian tidak hanya sebatas pada perkara sholat, tidak hanya berbatas kepada minum arak umpamanya tentang puasa ataupun haji. Tidak sebatas itu. Banyak perkara-perkara yang wajib lainnya yang harus kita ketahui. Kemudian kalau tidak mampu dengan lisan, dengan nasihat dan lain sebagainya, maka jalan terakhir itu adalah ingkar. Ingkar dengan hati. Artinya kita tidak bangga, tidak gembira terhadap maksiat-maksiat yang kita ketahui. Maksiat-maksiat yang dilakukan di TV, yang dilakukan melalui berita. Kita itu terenyuh
bagi orang-orang yang tahu seperti ini, itu kan sedih begitu, di mana-mana maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan itu adalah maksiat ingkar dengan hati. Nah, orang yang sudah melakukan ingkar dengan dengan tangannya tidak bisa, dengan lisannya juga tidak mampu, tidak bisa. Maka jalan terakhir itu apa? Jalan terakhir itu adalah dengan hatinya. Maka orang yang melakukan ini dengan berurutan, dia tidak akan mendapatkan dosa. Dia tidak akan mendapatkan dosa. Tapi kalau orang tersebut tidak ingkar sama sekali, maka orang itu akan mendapatkan dosa meskipun dia itu tidak jaraknya jauh. Tidak ingkar, tidak sedih terhadap kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain yang nan jauh di sana umpamanya. Tidak sedih, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukannya juga. Coba bayangkan. Sama, hampir seperti itu. Sama-sama mendapatkan dosa. Sama-sama mendapatkan dosa. Begitu juga orang itu tidak akan selamat dari dosa kalau dia mampu untuk ingkar dengan tangan, akan tapi dia beralih langsung ke lisannya, menasehatinya. Nah, dengan tangan tadi, kalau kita mampu. Kalau umpamanya dengan tangan itu kan contohnya lagi kalau orang melihat orang yang meminum khamr, meminum arak. Maka dengan cara apa? Dengan cara kita menuangkannya. Kan begitu. Menuangkannya. Jangan dipecah juga botolnya. Botolnya itu kan bisa dicuci, kemudian dimanfaatkannya. Bahkan kata sebagian para ulama mengatakan kalau orang tersebut itu memecahkan botolnya, botol daripada arak itu, maka dia juga turut berdosa. Kenapa? Karena itu namanya idha'atul mal. Artinya apa? Masih ada nilainya barang tersebut. Kok dipecah? Dipecah? Maka dalam satu sisi ingin dia amar ma'ruf, tapi dalam satu sisi dia terkena dosa. Itulah pentingnya orang berilmu. Orang ingin amar ma'ruf, nahi mungkar harus dengan ilmu agama. Harus dengan ilmu agama. Kemudian perlu kita ketahui juga syarat dari perkara yang kita ingkari itu penting, kita harus mengetahuinya. Syaratnya, perkara yang kita ingkari itu adalah perkara yang haram yang disepakati oleh para ulama mujtahid. Itu penting itu. Perkara yang kita ingkari, ada kita melihat atau mengetahui perkara yang haram. Lah perkara yang haram ini adalah sudah disepakati oleh ulama mujtahid. Mujtahid mutlak, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Auza'i, dan lain sebagainya yang sederajat dengan mereka. Mereka sepakat ijma' bahwasanya ini haram, maka kita langsung mengingkarinya. Tapi kalau masih diperselisihkan, kita jangan terburu-buru ingkar. Kecuali kalau memang tahu bahwasanya orang itu juga menganggap haram. Seperti apa? Seperti umpamanya dalam madhab salah satu kaulnya Imam Ahmad ibnu Hanbal atau salah satu dari kaulnya Imam Malik mengatakan bahwasanya paha itu bukan aurat. Paha itu bukan aurat. Maka kita tidak boleh yang Syafi'iyah yang mengatakan bahwasanya paha laki-laki, maksudnya paha laki-laki, kata Al-Imam Asy-Syafi'i mutlak itu adalah aurat. Artinya kalau kita melihat ada seseorang yang membuka paha, kita harus ingkar. Kalau itu meyakini bahwasanya dia adalah mazhab Syafi'i. Tapi kalau dia itu tidak bermadhab Syafi'i, maka kita ya mengatakan kepada dia, alangkah lebih baiknya kalau kamu menutupi paha kamu. Kenapa? Karena ini supaya keluar daripada perbedaan ulama. Keluar dari perbedaan ulama itu kan sunnah. Artinya ulama kan berbeda. Berbeda tentang masalah aurat paha laki-laki. Dalam satu pendapat dari Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan paha itu bukan aurat. Kalau menurut Syafi'i itu menganggap bahwasanya paha itu adalah aurat.
Kalau kamu menutupi paha, itu akan menjadikan semua sepakat kamu menutup aurat. Baik dari Imam Syafi'i yang mengatakan paha itu aurat, atau Imam Malik yang mengatakan paha itu bukan aurat. Paha laki-laki itu bukan aurat. Itu dikatakan kepadanya, jangan terburu-buru untuk ingkar. Ketahui dulu perkara yang diingkari itu disepakati oleh para ulama atau tidak. Tapi ya gitu lagi bahwasanya kita harus tahu para jamaah sekalian. Lah bagaimana orang tersebut tahu bahwasanya ini sudah disepakati para ulama atau tidak? Jangan-jangan ini hanya madhab seseorang. Makanya para jamaah sekalian, solusinya apa? Kalau masalah furu' itu harus jangan tasarru'. Kalau masalah furu', kalau masalah cabang, fikih dan lain sebagainya, itu jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Kita lihat bahwasanya orang ini menganggap bahwasanya ini haram enggak. Dan kita tahu bahwasanya itu adalah haram karena kita belajar, maka kita ingkari. Jadi kaidah yang pertama adalah harus kalau kita ingkar pada perkara yang haram itu adalah perkara yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Siapa ulama itu? Mujtahid. Siapa para ulama itu adalah mujtahid. Itu. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingkar dengan tangan umpamanya atau dengan lisan, biasanya dengan tangan itu tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih dahsyat, lebih parah. Contoh, kalau ada kita melihat orang minum minuman Arab, kalau kita langsung ingkar karena dia itu adalah adik kita, karena itu adalah anak kita umpamanya, naudzubillah, semoga dijauhkan dari. Pokoknya yang di bawah kendali kita. Kalau orang tersebut itu ada di kendali kita, kemudian dia berbuat maksiatnya itu adalah minum arak. Kalau kita langsung tahu bahwasanya kalau kita tuangkan araknya, kita buang araknya, umpamanya, dia itu akan menjadi-jadi. Bahkan ditambah akan mencaci maki Allah, akan mencaci maki Nabi Allah. Kita biarkan dalam arti nunggu momen, nunggu saat yang dianggap bahwasanya kita bisa untuk mengingkarinya dengan tangan. Maka kita bisa dengan nasihati, maka kalau tidak bisa, begitu juga sama, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan ingkar dengan hati. Jadi kaidah yang kedua adalah perkara yang kita ingkari itu tidak akan mendatangkan perkara yang lebih agung, lebih dahsyat, lebih parah lagi. Seperti itu tadi. Seperti umpamanya, contohnya, kalau pada waktu dulu itu kan saya pernah menjelaskan tentang ada seseorang menjadi orang yang terkenal begitu di sosial media, bahwasanya dia melakukan perkara yang maksiat, menghina orang lain. Itu kan maksiat, itu menghina salah seorang muslim, menghina. Lah, tapi dalam satu sisi orang-orang yang ingin amar ma'ruf, katakanlah dia ingin membela, menjelaskan, anggapannya mungkin itu adalah amar ma'ruf nahi munkar, dia amar ma'ruf tujuannya itu bukan dengan prosedur mengeluarkan kata-kata begini dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga menyeret orang ini yang menjadi public figure istilahnya, menyeret orang tersebut untuk berkata-kata yang menghina syariat Islam. Na'udzubillah. Nah, kalau kita tahu seperti itu, apalagi model sekarang di sosial media dan lain sebagainya, kita itu kayaknya itu tidak relevan untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan model di di sosial media. Kita datangin amar ma'rufnya, itu dinasihatin. Insya Allah kalau dinasihatin dengan lemah lembut, mereka itu akan menerima.
Kan tujuan kita apa? Tujuan kita itu menjelaskan ini yang salah. Kamu harus melakukan yang benar, kan begitu. Tapi kalau tujuannya itu adalah sangat jauh, malah menjadikan seseorang tersebut itu menjadi melakukan perkara yang lebih mungkar, lebih parah kemungkarannya dengan menghina syariat Islam, maka tidak ada kewajiban bagi orang tersebut untuk melakukan ingkar dengan tangan ataupun dengan lisan. Artinya dia hanya bisa ingkar dengan hati. Wadzalika aful iman. Itu adalah batas minimal yang bisa ia lakukan supaya dia terhindar dari maksiat. Nah, jadi aful iman itu artinya adalah batas minimal supaya dia terhindar dari maksiat ketika melihat kemungkaran. Paham ya? Jadi amar ma'ruf, nahi mungkar itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Kaidahnya dua itu tadi. Apa itu? Bahwasanya apa yang ia ketahui tentang kemungkaran, mau ia ingkari, harus tahu dulu kemungkarannya itu disepakati oleh para ulama atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua tidak kalah penting. Nah, bahwasanya ketika dia amar ma'ruf nahi mungkar, itu tidak mendatangkan maksiat yang lebih parah lagi. Seperti apa tadi? Seperti mencaci maki syariat, mencaci maki Islam, mencaci maki Islam. Kan itu parah sekali, bisa menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Itu yang harus diingat-ingat dan itu harus diajarkan kepada orang lain. Supaya ketika dia amar ma'ruf nahi mungkar itu bijaksana, benar-benar menerapkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Jadi ada saat untuk kita tegas, ada saat untuk kita itu ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu penuh dengan bijaksana dan lemah lembut. Jadi begitu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu adalah haram adalah sesuatu yang Allah ancam pelakunya dengan siksa. Dan wajib atas seorang mukallaf meninggalkan semua perkara yang haram dan melarang serta mencegah pelakunya secara paksa dari melakukan perkara yang haram tersebut jika ia mampu memaksanya. Apabila tidak mampu, maka wajib baginya mengingkarinya dengan hati. Itu tadi kita jelaskan. Jadi wajib bagi dia untuk menjauhi perkara yang haram. Begitu juga kalau melihat orang lain melakukan perkara yang haram, wajib bagi dia untuk mencegahnya. Kalau dia tidak mau mencegah perkara yang haram, masih tetap melakukannya, kecuali dengan dipaksa, maka juga wajib untuk memaksa untuk tidak melakukan perkara yang haram. Kalau tidak mampu itu tadi contohnya yang kita jelaskan, cara-caranya, tingkatan-tingkatannya. Kemudian haram adalah sesuatu yang Allah ancam pelakunya dengan siksa dan Allah janjikan pahala bagi orang yang meninggalkannya. Kebalikan dari haram adalah wajib. Jadi perkara yang haram itu adalah perkara yang Allah Ta'ala janjikan pahala kepada orang yang meninggalkannya. Orang yang meninggalkan perkara yang haram. Dan Allah akan memberikan ancaman kepada orang yang melakukannya. Karena itu adalah perkara yang haram. Tapi kalau kebalikannya itu adalah wajib. Wajib itu adalah perkara yang Allah janjikan kepada orang yang melakukannya karena Allah. Melakukannya karena Allah, harus diniati karena Allah. Dan akan diancam kepada orang yang meninggalkan perkara yang wajib tersebut. Mungkin itu saja para jamaah sekalian yang semoga Allah Ta'ala memberikan kita selalu kekuatan sehingga kita selalu bisa mengaji, selalu kita mendapatkan hidayah, kekuatan dari Allah, sehingga kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk saat ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang perlu ditanyakan, terutama berkaitan dengan pelajaran-pelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, silakan, mungkin ada yang mau bertanya.
Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca tahlil sekali, kemudian sholawat sekali, dan istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.